Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, kami kembali mengundang sahabat Fresh Juice untuk mengikuti ulang tahun Fresh Juice yang ke-10 di hari Jumat 25 November 2022. Bersama pengisi Fresh Juice antara lain Romo Yandi Buntoro CDD, Romo John Laba SDB, Romo Revi Tanot, Romo Albertus Joni SCJ, Romo Siprianus Tukan SSCC, Romo Iwan Karwayu, dan para pengisi Fresh Juice lainnya. Dengan door prize utama 2 buah handphone, 1 rice cooker, 1 blender jus, dan syarah gratis untuk 1 orang pemenang ke Holy Land bersama Fresh Juice dari Holy Global Tour. Acara juga dilanjutkan dengan siarah Fresh Juice di Bali pada hari Sabtu 26 November 2022 dengan door prize utama siarah gratis ke Turki bersama Fresh Juice di tahun 2023 oleh Renata Travel. Pendaftaran bisa menghubungi WA 0813 5390 4939. Dan bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk berbagi dan memberikan persembahan kasih untuk pelaksanaan acara Fresh Juice Live ini, bisa memberikan donasi dengan klik bit.ly/donasi FJ. Sekaligus kami menginformasikan bahwa ulang tahun Fresh Juice yang selanjutnya akan kita adakan 5 tahun lagi di tahun 2027 setelah ulang tahun Fresh Juice yang ke-10 ini. Mari saat ini kita mendengarkan Renungan Fresh Juice Selasa 25 Oktober 2022 bersama Feice Novi dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Shalom sahabat-sahabat pendengar Daily Fresh Juice yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali kita berjumpa kembali pada hari ini, Selasa tanggal 25 Oktober 2022. Bersama saya, Feice Novi dari Gereja Santo Andreas Kim Taigon, Kelapa Gading. Bersama-sama pada hari ini kita akan membaca dan mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas, bab 13 ayat 18 sampai 21. Mari kita dengarkan bersama-sama. Maka kata Yesus, "Seumpama apakah hal kerajaan Allah, dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya." Dan ia berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat pendengar Daily Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan Injil hari ini, Yesus ingin memberikan gambaran kepada kita tentang hal kerajaan Allah. Yesus bersabda bahwa kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi. Biji sesawi ini benih yang sangat kecil, tapi jika ditanam di dalam tanah, dia akan tumbuh menjadi pohon yang besar. Bahkan ketinggiannya bisa mencapai 3 meter. Dan Yesus bersabda bahwa bahkan burung-burung di udara akan datang dan bersarang pada cabang-cabang pohon ini.
Dan hal kedua yang Yesus pakai adalah ragi. Seperti yang kita ketahui, ragi itu biasanya dicampurkan di dalam adonan roti. Didiamkan sejenak, kemudian adonan itu akan mengembang dan menjadi besar dan bagus. Melalui dua hal ini, kita belajar bahwa dalam bertumbuh dan berkembang selalu dibutuhkan proses dan waktu. Dan prosesnya tidak instan. Mungkin ada rasa sakit, tantangan, atau penderitaan yang harus kita lalui. Sama seperti benih sesawi ini. Benih ini akan pecah di dalam tanah, berakar, bertunas, bertumbuh, dan kemudian berbuah. Inilah yang hendak Yesus gambarkan untuk perjalanan pewartaan kerajaan Allah di dunia. Yesus sendiri memulai perjalanan karyanya dalam mewartakan kerajaan Allah dengan hal-hal yang sederhana. Yesus tidak memulai dengan sesuatu yang besar dari awal mula. Yesus memang berasal dari keluarga yang sederhana, anak tukang kayu. Yesus berusaha mewartakan kerajaan Allah dengan perumpamaan-perumpamaan yang sederhana yang mudah untuk kita terima. Yesus juga tidak difasilitasi dengan kemudahan-kemudahan atau kemewahan-kemewahan. Sebenarnya kalau Yesus mau, Allah Bapa bisa memberikannya. Tapi Yesus memilih untuk berkarya dengan cara yang sederhana. Yesus berjalan dari desa ke desa, dari kota ke kota. Akan tetapi, pewartaan Yesus yang serba sederhana ini telah memberikan dampak yang luar biasa bagi seluruh umat manusia di dunia. Yesus juga melewati banyak tantangan dan penderitaan dalam karya pewartaan kerajaan Allah. Yesus mengajarkan kepada kita untuk bertumbuh dari hal-hal kecil dan sederhana, terus berproses hingga kita dapat tumbuh besar dan menjadi tempat perlindungan bagi banyak orang. Nah, untuk bisa bertumbuh, untuk bisa mengembang, tentu prosesnya tidak instan dan tidak boleh dipaksakan. Sama halnya dengan benih. Benih supaya dia tumbuhnya cepat, supaya subur, kita siram air sebanyak-banyaknya atau kita berikan pupuk sebanyak-banyaknya. Tidak bisa. Benihnya bukannya tumbuh, justru akan mati karena airnya kebanyakan. Benih itu baru bisa tumbuh secara alami jika diberikan air secukupnya, mendapatkan pencahayaan matahari secukupnya, mendapatkan pupuk yang secukupnya. Sama halnya dengan ragi, supaya adonannya mengembang dengan cepat kita berikan ragi sebanyak-banyaknya. Tidak bisa. Ragi itu harus diberikan secukupnya sesuai dengan takarannya, supaya adonannya bisa mengembang dan menjadi bagus. Inilah yang Yesus hendak sampaikan kepada kita. Lebih baik kita memulai dari sesuatu yang sederhana. Hal-hal yang kecil tidak apa-apa, tapi setidaknya sudah kita mulai. Daripada kita berharap untuk memulai dengan sebuah karya yang besar, tapi tidak kunjung tiba sehingga karya kita tidak dimulai-mulai. Nah, Yesus juga ingin menguatkan kita bahwa melalui segala tantangan hidup yang akan kita lewati, kehidupan kita tetap bisa menjadi cerminan kehadiran kerajaan Allah. Sahabat-sahabat pendengar Daily Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, saya pernah mempunyai pengalaman menjadi burung yang bersarang di pohon yang sudah bertumbuh. Jadi dulu pada saat saya pindah dari Pontianak ke Jakarta untuk melanjutkan pendidikan saya tinggal dan menumpang di rumah tante saya. Tante saya ini keluarga Kristen yang sangat taat, mereka luar biasa, baik hatinya. Mereka ini adalah keluarga yang benar-benar menurut saya adalah keluarga yang sangat diberkati Tuhan. Saya tinggal bersama dia beberapa tahun. Disitulah saya sangat bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar dari teladan yang baik. Saya melihat kebaikan hati dari keluarga tante saya, di mana mereka itu tidak pernah jenuh-jenuhnya membantu orang. Dan saya bersyukur bahwa saya boleh melihat kebaikan hati mereka, bahkan tidak pernah melihat mereka mengeluh ketika menolong orang lain. Mereka juga tidak pernah mengharapkan balasan dari orang-orang yang pernah mereka bantu. Di situ saya memahami bahwa seperti inilah pohon yang tumbuh dari kasih Tuhan. Mereka dipakai Tuhan untuk menjadi tempat di mana burung-burung boleh bersarang di dalamnya. Kami tidak hanya dicukupkan dari makan
dan tempat tumpangan. Tapi saya juga dicukupkan dengan nasihat-nasihat baik yang membawa saya mempunyai sebuah modal untuk melangkah menjadi pribadi yang setidaknya bisa mencontoh kebaikan hati mereka. Hingga pada waktunya Tuhan mampukan saya untuk bisa berkeluarga, saya mempunyai anak, saya juga bisa menggunakan teladan yang sudah saya dapatkan untuk mendidik anak-anak saya. Juga untuk menjadi pribadi yang baik hati terhadap orang lain. Inilah yang saya pahami bahwa kehidupan kita ini harus menjadi benih yang tumbuh menjadi pohon yang besar. Tempat di mana kita bisa memberikan kenyamanan kepada orang lain dan kita tetap percaya bahwa sekalipun buah dari pohon kita dipetik, itu tidak akan membuat kita mati. Karena musim yang akan datang pun Tuhan akan membuat pohon ini kembali berbuah. Bahkan buahnya bisa semakin manis untuk dikecap oleh banyak orang. Dan setiap hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, besar ataupun kecil itu bisa menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Karena contoh itulah adalah ragi yang kemudian akan mengembangkan adonan kehidupan orang lain yang melihat kehidupan kita. Semoga kehidupan kita semua sungguh-sungguh bisa menjadi cerminan kehadiran kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Tempat di mana orang-orang dapat merasakan kenyamanan dan dapat merasakan kehangatan ketika berada di dekat kita. Kita semua telah ditetapkan Tuhan untuk dapat bertumbuh dan berbuah. Mari kita menjadi benih yang sehat dan menjadi ragi yang mampu memberikan dampak yang baik bagi lingkungan kita dan menjadi buah yang manis dan nikmat untuk dikecap oleh banyak orang. Mulailah dari kasih yang kecil, tapi memberikan dampak yang besar karena ketulusan hati kita. Sampai jumpa dalam acara Fresh Juice Live untuk ulang tahun Fresh Juice yang ke-10 di Bali. Tuhan Yesus memberkati, salam sehat, salam Fresh Juice. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice, Selasa 25 Oktober 2022. Terima kasih kepada Feice Novi untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.